السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة, para jamaah salat Jumat Masjid Al-Fattah yang semoga saja senantiasa dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari mimbar ini khatib selalu mewasiatkan kepada diri sendiri dan untuk setiap yang mendengar agar setiap dari kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takwa kepada Allah Jalla wa ala, karena salah satu manfaat adanya khutbah Jumat agar adanya kenaikan ataupun perubahan dari iman-iman kita. Ikhwata fid din, azakumullah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjid Quba untuk pertama kalinya dari hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW sampai di kota atau di tempat Masjid Quba, lalu bermalam beberapa malam di sana, kemudian pindah ke daerah Masjid Nabawi saat ini. Rasulullah SAW begitu masuk ke daerah Madinah, seluruh warga Madinah menginginkan Rasulullah SAW tinggal bersamanya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan satu hal. Yang pertama akan dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Sampai akhirnya banyak orang menawarkan tempatnya untuk jadi masjid. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan tempat masjid tersebut dipilih oleh unta tunggangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Qaswa. Biarkanlah, kata Nabi, unta ini yang akan memilih di mana kita bangun masjid. Akhirnya unta ini berjalan sendiri sampai menduduki satu tempat, satu tanah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu melihat unta itu duduk di situ, Nabi mengatakan, disinilah kita akan bangun Masjid Nabawi. Dan Nabi mengatakan kepada pemilik tanah tersebut, yaitu Bani Najjar, "Thaminuni ya Bani Najjar bihaitikum hadha." Rasul mengatakan, berapa harga tanah ini wahai Bani Najjar? Orang-orang Bani Najjar ini justru mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La wallah, wala natlubu thamanahu illa ila Allah." Enggak ya Rasulullah, kita enggak jual. Kita tawarkan tanah ini kepada Allah. Akhirnya Bani Najjar ini mewakafkan tanahnya untuk menjadi Masjid Nabawi. Ikhwata fiddin, azakumullah. Lihat, 1400 tahun yang lalu kejadian ini. Wakaf Bani Najjar itu 1400 tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun orang ini wafat. Namun sampai hari ini mereka yang di kuburannya masih merasakan pahala atas wakafnya, pahala atas sedekahnya. Ikhwata fiddin, azakumullah. Dan ini yang perlu kita contoh. Untuk biasakan diri sedekah jariah, untuk membiasakan diri wakaf, agar kita bisa mendapatkan pahala demi pahala walaupun kita udah gak salat lagi pada saat kita telah mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang sudah wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih,
dan ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'u lah, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Dari sini ikhwata fiddin azakumullah, para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, mereka menangkap sinyal yang cukup besar bahwa mereka menginginkan walaupun sudah wafat, mereka ingin tetap pahala mereka mengalir. Makanya dikatakan oleh seorang sahabat atau seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf." Tidak ada satupun sahabat yang mereka memiliki kemampuan untuk wakaf kecuali mereka akan wakafkan hartanya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Balaghani anna akthar min 80 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu sadaqatin muharramatin mauqufat." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepada saya lebih dari 80 sahabat Nabi, semua mereka wakaf. Lihat ikhwatah, bagaimana keseriusan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an untuk bisa mendapatkan pahala saat telah tiada, saat mereka wafat, dengan wakaf dan sedekah jariyah. Terdapat sebuah hadis di mana seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik, bercerita tentang adanya satu orang sahabat di zaman Nabi SAW, namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah radhiyallahu anhu ikhwatah, kana Abu Talhah aktsarul ansari bil Madinati amwalan bin nakhl. Abu Talhah ini seseorang juragan kebun kurma di Madinah waktu itu. Aset dia adalah aset terbanyak yang mendapatkan kebun-kebun kurma. Aset dia paling besar di kebun kurmanya. Kemudian kebun kurma yang cukup indah yang namanya Bayruha. Nabi suka mampir ke Bayruha. Di kebun kurmanya ada airnya, Nabi suka minum airnya. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 92. Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, kalian tidaklah mendapatkan kebajikan-kebaikan sampai kalian mampu untuk menginfakkan, mensedekahkan harta yang paling kalian cintai. Yang paling kalian cintai. Bukan hanya sekedar bersedekah, tapi bersedekah dengan sesuatu yang paling dicintai. Begitu ayat ini turun, ikhwatah, Abu Talha ini datang menghampiri Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha." Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai kebun kurma Bayruha ya Rasulullah. Wa innaha sadaqatun lillah, dan engkau saksi Allah, aku berikan kebunku ini untuk Allah. Dia sedekahkan kebunnya untuk Allah. Dan dia mengatakan, "Dha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Gunakanlah ya Rasulullah. Aku wakafkan Bayruha untukmu ya Rasulullah. Silahkan, pakailah sesukamu ya Rasulullah. Ikhwatah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian mampu bersedekah dengan harta yang paling kalian cintai. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendapatkan satu tanah di daerah Khaybar. Kemudian Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qat huwa anfas 'indi minhu." Ya Rasulullah, saya punya tanah sekarang daerah Khaybar. Dan ya Rasulullah, ini harta atau tanah yang paling aku sukai ya Rasulullah. Fama ta'muruni min? Apa perintahmu ya Rasulullah? Aku harus berbuat apa dengan tanah yang paling aku cintai ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau ingin wahai Umar, wakafkan, kata Rasulullah. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Apakah Umar kemudian mengatakan, yang lain aja ya Rasulullah, masih banyak tanah-tanah saya yang lain, jangan tanah yang paling menguntungkan ini ya Rasulullah? Enggak.
Umar langsung di saat itu juga setuju dengan idenya Rasulullah SAW, maka diwakafkan tanah tersebut. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pada saat para sahabat dan Nabi SAW di Madinah kekeringan, gak ada sumur di Madinah kecuali 1 atau 2 sumur yang masih ada airnya. Dan naasnya adalah, sialnya adalah bahwa sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan dia jual air begitu mahal, apalagi untuk kaum muslimin. Maka Nabi SAW di situ mengatakan, man yashtari bi'ra rumah, siapa yang ingin membeli sumur ini, fayakunu dalwuhu fiha kadilail muslimin, maka pahalanya sebagaimana ember yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut, banyak pahalanya. Datang Uthman bin Affan, beli sumurnya. Subhanallah. Kenapa mereka bisa berbuat seperti ini, ikhwatah? Tidak lain, tidak bukan, karena mereka menginginkan beramal setelah kematian mereka dengan sedekah, dengan wakaf. Waktu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, seorang pejuang besar ini, dimintakan zakat kepadanya saat Rasul memerintahkan beberapa para sahabat untuk minta zakat kepada beberapa para sahabat. Sahabat-sahabat ini minta kepada Khalid bin Walid dan Khalid menolaknya. Dibilang, saya nggak punya apa-apa udah. Para sahabat yang meminta zakat kepada Khalid bin Walid melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Khalid bin Walid itu tidak ingin mengeluarkan hartanya. Namun Rasulullah SAW justru mengatakan, wa amma Khalid fatadhlimunahu Khalidan fadhalamtum Khalidan. Kalian telah menzalimi Khalid bin Walid dengan meminta zakat kepadanya. Kenapa? Qad ihtabasa dir'ahu wa u'tudahu fi sabilillah. Dia telah mewakafkan baju perangnya di jalan Allah. Akhwatah, Khalid ini seorang pejuang. Yang paling dia cintai dari hartanya, ya baju perangnya. Itu yang dia wakafkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ikhwata fiddin azakumullah, kita gak lupa dengan satu ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun bahwa orang-orang yang telah wafat atau sekarat, mereka minta untuk diakhirkan ajalnya mereka. Untuk apa? Fa'asaddaq, untuk aku bersedekah, kata mereka. Wa akum minas salihin, dan aku jadi orang-orang saleh. Akhwata fiddin azakumullah, sebelum waktunya tiba, kematian itu tiba, sedekahlah, wakafkanlah, karena itu akan menjadikan amal kita berlanjut walaupun kita telah wafat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ikhwata fiddin azakumullah, setiap dari kita sepatutnya mengeluarkan uangnya untuk mewakafkan hartanya ataupun mensedekahkan hartanya. Dan banyak sekali alasan demi alasan yang timbul di pikiran kita ataupun sampai kita katakan untuk tidak bersedekah atau tidak mewakafkan sesuatu apapun. Salah satu alasan yang kerap dibisikkan oleh syaitan kepada kita adalah, nanti sedekahnya, tunggu saya punya ini, punya itu. Tunggu saya kaya, baru saya akan sedekah. Tunggu saya memiliki uang sekian, baru saya sedekah. Tunggu saya punya rumah, baru sedekah. Tahukah kita ikhwatah, ini angan-angan orang munafikin. Orang munafikin dulu di zaman Rasul, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini angan-angan munafikin yang miskin. Mau sedekah nanti kalau Allah udah berikan kekayaan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 75, Allah mengatakan, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
Sebagian dari mereka berjanji, kalau saja Allah memberikan saya kelebihan rizki, maka saya akan bersedekah. Padahal begitu Allah berikan rizki, mereka tidak akan bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah, kalau ada kesempatan untuk bersedekah, jangan pernah ditunda. Dan jangan pernah pelit terhadap diri sendiri. Karena orang yang tidak ingin sedekah, sejatinya dia adalah orang yang pelit dengan dirinya sendiri. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit nggak mau sedekah, sesungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Karena wallah, sedekah kita nggak diperlukan oleh Allah, namun sedekah kita diperlukan oleh diri kita sendiri, ikhwatah. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma naqasa sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah ini mengurangi harta seseorang. Maka ikhwata fiddin azakumullah, wakaflah, sedekahlah. Dan hari ini alhamdulillah kita nggak sulit mencari tempat-tempat di mana kita sedekah dan wakaf. Maka gunakanlah waktu yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa beramal, agar nanti begitu kita diwafatkan oleh Allah, kita masih memiliki pahala yang bisa kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها أشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.